Irena Aprilia Putri, Jazirah Nila Fazriyah atau kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irena Aprilia Putri dan saya Jazirah Nila Fazriyah. Di sini kami berdua akan melakukan tugas podcast untuk memenuhi tugas keterampilan berbicara interpersonal. Di sini kami sudah bersama tamu kami yaitu Perkenalkan, nama saya Haris Iqbar dari program studi bisnis digital angkatan 2021. Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami akan melakukan bincang santai dengan Harits Iqbar. Baik, Saudara Harits, terima kasih telah bersedia kami undang di podcast kami. Kami ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan bidang prestasi yang Anda geluti. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih bidang prestasi yang Anda geluti? Untuk bidang apa yang saya geluti sebenarnya ada beberapa ya. Tapi yang paling saya tekankan yaitu di bidang entrepreneur. Kenapa di bidang entrepreneur? Karena saya sendiri kan mahasiswa bisnis digital gitu, yang pastinya dari mata kuliahnya pun gak jauh-jauh dari entrepreneur gitu. Jadi saya menekuni di bidang ini karena ingin menerapkan ilmu yang saya dapati juga sih di mata kuliah yang saya dapati. Baik, untuk di bidang entrepreneur ini Anda memiliki prestasi apa saja, bisa disebutkan? Baik, mungkin kalau di awal sendiri kan saya mengikuti berbagai macam lomba business plan, business model canvas, marketing competition, terus business competition gitu. Jadi di awal banget saya mendapatkan harapan 1 yang diadakan langsung oleh Universitas Negeri Yogyakarta, dan di sana saya mendapati harapan 1 yang dimana di sana lumayan ketat karena pesertanya sekitar 400 lebih orang gitu, kelompok maksudnya ya. Jadi menurut saya itu lumayan prestis lah gitu, karena kayak persaingannya pun cukup ketat di sana. Terus selanjutnya saya juga pernah juara 3 di Entrepreneur Challenge, dan itu baru di bulan kemarin. Dan yang diikuti itu sekitar 22 tim di sana dan tingkatnya nasional. Lalu di kompetisi yang sama pun saya juara 1 juga di Entrepreneur Challenge, dan diikuti sekitar 22 tim juga. Dan di bulan kemarin juga saya dapat harapan 1 di business competition. Jadi business case competition yang diadakan oleh BINUS, Universitas BINUS. Dan di sana juga lumayan ketat karena dari sekian ratus tim langsung disaring sekitar 10 tim, dan itu jadi finalis, dan alhamdulillah mendapatkan harapan 1. Alhamdulillah, baik. Luar biasa ya prestasi-prestasinya yang didapat, itu tingkatannya juga nasional gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apa sih keuntungan yang Anda dapatkan dari memenangi lomba-lomba di bidang entrepreneur ini? Sebenarnya ini balik lagi sih ke pertanyaan pertama. Kalau keuntungan yang saya dapat tuh sebenarnya banyak sekali. Dari mulai yang pastinya uang ya, karena kan kalau menang kayak kemarin harapan 1 juara dapat 2 juta, terus juara 1 dapat 2 juta, terus harapan juara 3 dapat sekitar 800.000. Jadi kayak bulan kemarin tuh lumayan ya, ngantongin duit banyak lah gitu, karena nambah uang jajan juga kan gitu. Jadi selain keuntungan material yang saya dapat, juga saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saya pelajari di mata kuliah pada saat jam kuliah gitu. Karena kan kalau misalkan kita belajar doang, kadang ilmunya tuh nggak bakal masuk gitu. Jadi daripada cuman materi aja, tapi ini bisa saya terapkan ke langsung praktik gitu, langsung membuat bisnisnya gitu. Baik, lanjut aja nih ya ke pertanyaan selanjutnya.
Anda kan di bidang entrepreneur ini pastilah ada seseorang gitu ya yang memotivasi atau yang membawa pengaruh gitu, pengaruh besar bagi Anda gitu. Boleh tahu gak sih siapa sih orang-orang yang memotivasi Anda setelah Anda menggeluti bidang ini? Kalau siapa yang memotivasi saya sendiri kalau di bidang entrepreneur tuh ya yang kita tahu banyak startup keren yang sekarang udah jadi besar sekali ya, kayak ya yang kita tahu di US ada Mark Zuckerberg dan lain-lain. Jadi mungkin mereka lah yang salah satu menjadi motivasi buat saya sendiri untuk bisa menekuni di bidang ini. Selain itu, kalau siapa yang mendukung banget saya untuk bisa berprestasi gitu ya, itu ada dosen saya sendiri namanya Pak Sandi. Beliau sangat membantu kami karena kan saya nggak pernah lomba sendiri nih, karena kan rata-rata business plan itu tim. Jadi beliau sangat-sangat membantu dari mulai masukannya, terus saran-saran beliau itu sangat-sangat relate karena beliau juga menekuni di bidang startup, dan saya juga masuk gitu ke dalam startupnya Pak Sandi. Jadi ya alhamdulillah punya supporting system di kampus yang lumayan kuat, dan teman-temannya juga pun terutama di kelas saya itu sangat membantu gitu. Malah mereka mendukung untuk bisa terus berprestasi kalau bisa sekelas gitu sih. Oke, berarti support sistemnya banyak banget nih ya untuk menggeluti bidang ini. Lalu lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Kapan sih Anda itu mulai tertarik dalam bidang entrepreneur ini, dan kapan juga Anda mulai berani untuk terjun langsung gitu di bidang entrepreneur ini? Kalau untuk ditanya kapannya, saya sendiri itu mulai lomba dari awal mulai kampus ya, kayak di tahun 2021. Sejujurnya sih karena awalnya tugas kuliah, jadi waktu itu ada syarat kalau mau lulus di mata kuliah tersebut harus menang di 3 lomba nasional atau enggak 1 di internasional gitu. Jadi kami semua diharuskan untuk mengikuti lomba sebanyak-banyaknya. Paling enggak itu syaratnya minimal finalis gitu. Jadi mau nggak mau harus wajib ikut. Jadi dari mulai situ, oh ternyata lomba memang enak juga ya, karena ya dapat pengalaman, relasi juga penting banget sih di sini. Kayak kemarin sedikit cerita aja ya. Jadi kan kemarin tuh lomba offline di Jogja, dan mereka tuh orang keren-keren banget ternyata, dan kita setim tuh cuman angkatan 21 sendiri gitu, sisanya 19 dan 20. Jadi mereka semua dari seluruh univ, bahkan dari Sumatera ada, Kalimantan ada, Jawa, Nusa Tenggara, Lombok itu ada semua. Jadi punya relasi yang punya relasi dengan orang-orang keren lah gitu. Jadi itu. Oke. Berarti dengan ikut lomba kayak gini jadi punya banyak temen dari luar-luar daerah gitu ya, bukan cuma di Jakarta aja. Oke, boleh mungkin dilanjutkan. Sebenarnya masih berkaitan sama yang awal sih. Tadi kan dibilang itu tuh untuk jenis perlombaannya sendiri itu kan per tim ya. Nah, berarti yang tadi disebutin itu ada sekitar 400 tim. Itu tuh kira-kira satu tim berapa sih? Terus berarti kalau ya kira-kira jumlah seluruh peserta yang ikut tuh di ajang kompetisi tingkat nasional yang tadi Anda sebutin itu ada berapa orang? Untuk yang tadi sekitar 400 tim itu yang daftar, satu timnya tuh kan sekitar 3-5, dan mereka beragam sekali gitu, ada yang 3, 4, dan 5. Saya sendiri timnya tuh ada 3 orang, dan bisa dikaliin aja 400 dikali 3 lah paling minimal, ya 1000 lebih gitu. Jadi memang ya lumayan kaget juga sebenarnya sih. Jadi waktu itu tuh sekelas semuanya daftar, bahkan seangkatan daftar karena kan mata kuliahnya sama. Dan yang lolos cuma 1 gitu, saya sendiri. Jadi ya alhamdulillah aja sih, bersyukur gitu. Oke, berarti cukup banyak peserta yang ikut dalam setiap kompetisinya. Udah gitu juga timnya tuh beragam-ragam jumlah orangnya.
Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu mengapa sih Anda itu tertarik mengikuti di bidang entrepreneur ini? Kenapa nggak mungkin tertarik di bidang lain meskipun jurusannya ini kan mengarah ke entrepreneur, tapi mungkin Anda punya hobi yang lain gitu di luar dari bidang entrepreneur ini? Ya, kalau ditanya di bidang lain, alhamdulillah saya juga ada gitu di bidang penelitian. Saya sendiri juga kan UKM-nya ikut di kelompok peneliti muda. Dan alhamdulillah juga kemarin lolos didanai dari Kemendikbud. Itu lolos didanai sekitar 2,5. Memang kecil sih karena di sana PKM AI. Ada yang tahu PKM nggak? Tahu kan? Jadi PKM itu program kreativitas mahasiswa. Jadi seluruh mahasiswa di Indonesia D3, D4, S1 dari semua jurusan, semua fakultas, semua universitas itu bisa ikut dengan mengajukan proposal gitu. Dan alhamdulillah jadi lolos didanai PKM AI sekitar 400 tim dari mungkin puluhan ribu mungkin proposal yang disubmit dari seluruh universitas. Jadi alhamdulillah juga selain entrepreneur, saya juga lumayan menekuni di bidang penelitian itu sendiri. Tertarik. Oke. Mengapa tertarik? Tadi kan dijelasin ya kalau saya di bidang emang jurusannya bisnis digital. Jadi selain tadi ingin mendapatkan pengalaman, relasi, juga ingin menerapkan ilmu-ilmu yang tadi. Jadi kalau kenapa ditanya kenapa tertarik di bidang entrepreneur, ya karena saya jurusannya bisnis digital. Jadi ya udah sekalian aja nyemplung gitu. Berarti untuk yang tadi sekolah maksudnya untuk yang tadi kompetisi di PKMI itu kan artikel ilmiah kan. Nah itu tuh berapa tim ngikut buat mendaftar di PKMI ini? Terus berapa bulan masa buat bimbingan menyusun artikel ilmiah ini? Ya untuk sebenarnya kalau ditanya berapa jumlah peserta yang ikut itu saya kurang tahu ya karena kan itu dari Kemendikbud dan pasti nggak sedikit karena kan itu nasional dan lumayan prestis. Dan di UNJ sendiri pun kalau misalkan memang mendapatkan emas itu kan bakalan bisa bebas skripsi ya. Kayak ada di UKM saya sendiri di kelompok peneliti muda itu ada 2 orang tahun ini yang bebas skripsi dan mereka mendapatkan emas di PKM. Jadi ya itu lumayan prestis sih. Jadi waktu itu bimbingannya sebenarnya kalau proses pembuatan artikel ilmiahnya, penelitiannya itu setahun ke belakang. Tapi untuk bimbingan khusus buat pembuatan proposal artikel ilmiahnya sendiri dari Januari, Februari, terus Februari di-upload sekitar sebulan. Nah, pengumumannya itu lumayan lama, sekitar 3 bulan setelahnya. Jadi nunggunya ya lumayan lama sih. Karena kan PKM AI pengumumannya paling di akhir dibandingkan PKM 8 bidang lainnya gitu. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih pandangan Anda terkait anak-anak muda yang mungkin tertarik juga untuk menggeluti di bidang entrepreneur ini? Ya, dari entrepreneur sendiri kan kayak kalau bisa sih semuanya anak muda. Kenapa? Karena anak muda pikirannya ya atau mindsetnya masih sangat-sangat fresh, jadi bisa mengeluarkan ide-ide yang unik dan itu intinya sih bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Jadi selain kita jadi pemuda yang bisa aktif di organisasi, tapi juga bisa bermanfaat untuk minimal lingkungan sekitar kita dulu gitu. Jadi saya sendiri berharap dengan bisnis saya yang dijalankan saat ini bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu. Oke, berarti selain tadi pesan-pesan yang sekaligus pandangan Anda terkait anak-anak muda yang kita tarik di bidang entrepreneur, terus Anda itu kan mengikuti tadi di bidang penelitian sekaligus perlombaan di segala macam bidang entrepreneur gitu kan. Nah itu tuh berarti selama pengerjaan
PKMAI atau selama ikut kompetisi di bidang entrepreneur itu tuh waktunya berdekatan atau sempat berselisih tabrakan waktu gitu. Itu kalau ditanya pernah apa enggak, sering ya. Jadi kita kan sebagai mahasiswa tahu kita juga punya tugas, punya organisasi. Saya sendiri punya 4 organisasi. Terus juga pasti turunan organisasi itu banyak tuh, kepanitiaan ini, dan dari lomba satu dan yang lainnya pun bersamaan. Biasanya kayak bulan kemarin saya kan sampai sekitar 5 lomba dan alhamdulillah yang menang ada 3 lomba gitu. Jadi memang dari entrepreneur sendiri, bisnis kan biasanya mereka ada satu bisnis tinggal dikembangin aja sesuai sama lomba yang diikuti, misalnya mengikuti tema gitu. Jadi kalau bisnis biasanya ya udah bisnisnya itu terus, tapi tinggal dikembangin aja proposalnya menyesuaikan dengan tema yang diberikan gitu dari setiap lombanya. Jadi kalau entrepreneur sendiri sebenarnya lebih mudah dibanding apabila bentrok gitu, karena kan sama, kecuali bidang-bidang lainnya kayak kayak misalnya puisi atau poster, itu kan menyesuaikan tema banget nih, nggak bisa sama banget gitu. Kalau dari penelitian sendiri juga banyak banget yang bentrok, tapi lagi-lagi kalau penelitian itu satu penelitian itu bisa dipakai berkali-kali lomba gitu. Jadi kalau misalkan mungkin tips juga ya, kalau misalkan kalian mau ikut lomba entrepreneur atau penelitian, kalian udah buat satu dan basic fondasinya udah aman, itu bakalan bisa diikutin berbagai lomba kayak itu. Kayak mungkin kalian ada yang tahu chicken nggak lomba startup chicken, nggak tahu ya. Jadi chicken itu mungkin sebagai gambaran aja ya, chicken itu salah satu startup yang sekarang udah didanai dan mereka masuk ke top 3 Pertamuda, dan mereka tuh udah berencana setiap bulannya mereka mengikuti 10 lomba minimal. Jadi lagi-lagi kalau bisnis tuh kita bisa berapapun kita ikutin lomba, jadi tinggal menyesuaikan aja kompetisi yang ada gitu. baik, mungkin ada pertanyaan. Ya, setelah tadi Anda menjabarkan nih mulai dari kapan Anda mulai terjun di bidang ini, terus juga alasan Anda memilih terjun di bidang ini, saya ada yang ingin saya tanyakan, yaitu gimana sih Anda atau gimana caranya Anda mendapatkan ide-ide Anda itu dan bagaimana juga cara mengembangkan ide-ide tersebut ke dalam bisnis atau entrepreneur ini? Baik, dalam mengembangkan ide sendiri itu pasti nggak butuh waktu yang nggak sebentar, karena perlu develop lebih gitu. Karena misalkan kita punya ide satu gitu, contohnya misalkan startup saya, salah satu bisnis saya itu namanya OTT Go. Jadi dia yang ibaratnya kayak istilah gampangnya mensejahterakan delman-delman di Jakarta gitu, khususnya di daerah pariwisata. Jadi saya sendiri kan waktu itu ada acara di Kota Tua, terus ngelihat nih kalau banyak delman-delman yang saya kan nginep di Kota, terus melihat delman itu dari pagi, sore, siang, malam, kok nggak ada customer yang datang untuk menaiki delman tersebut. Jadi saya berpikir kenapa ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal yang saya lihat kondisi mereka tuh pasti sangat berkurang banget, sangat kekurangan banget gitu. Dan dari hal itu saya mempunyai trigger sendiri untuk kenapa kita seenggaknya membuat menarik delman itu gitu. Jadi kita membuat suatu manajemen sistem yang bisa mempercantik delman sendiri, supaya delmannya sendiri, si kusir delman tidak kayak menembak harga yang tinggi gitu. Jadi kayak ibaratnya kita punya aplikasi yang kurang lebih mirip sama Gojek, tapi ini delman gitu. Jadi dari situ pun hal kecil sebenarnya dilihat di Kotu, jalan-jalan kok di delman ini nggak ada customer sama sekali. Hal itu yang membuat saya resah sendiri sih sebenarnya. Jadi berbagai bisnis yang saya jalanin pun kurang lebih sama gitu. Ide yang didapati sebenarnya dari lingkungan sekitar, pandangan saya sendiri, gimana cara terbaik saya sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di sekitar gitu. Oke.
mungkin ada tambahan pesan-pesan nih yang ingin disampaikan dari Anda kepada teman-teman yang senang di bidang entrepreneur, terus mungkin biar mereka juga bisa menemukan ide-ide yang seperti tadi Anda katakan, bahwa menemukan ide itu bisa dari hal-hal yang kecil yang kita lihat di sekitar lah, hal-hal sehari-hari yang akhirnya kita bisa terpancing gitu. Oh, ini kayaknya perlu ada sesuatu perubahan biar lebih efisien atau bagaimana? Ya, dari segi entrepreneur sendiri, sebenarnya kita sebagai seorang pemuda ya, jangan cepat menyerah karena kan memang gak gampang gitu. Saya sendiri mengikuti misal sekitar 40 lomba dari saya masuk kampus gitu. Tapi mungkin yang dapat sekitar 6 atau 7 lomba yang menang. Jadi memang kompetisi itu sangat tidak mudah. Kalau kita satu kali kalah aja udah menyerah, itu nggak bakal bisa lanjut gitu. Terutama untuk misalkan kalian yang ingin tertarik di entrepreneur, kalian nggak harus jadi mengikuti program-program studi berhubungan dengan bisnis, tidak juga. Kalian yang berhubungan, kalian jurusan apapun bisa mengikuti atau bisa membuat bisnis dan sesuai dengan bidangnya kalian masing-masing. Paling itu aja sih dari saya. Mungkin saya ada satu pertanyaan buat kalian. Kalian sebenarnya sih tertarik gak sih dengan entrepreneur, dan kenapa kalian tertarik? Kalau misalkan tertarik gitu. Coba dari Irena. Oke, kalau dari saya sendiri ya jujur saya sangat tertarik ya dengan bidang entrepreneur ini. Apalagi setelah Anda menyebutkan tadi keuntungan-keuntungan yang Anda dapat, itu berupa materi, bisa uang tambahan, atau bisa juga berupa relasi yang sangat luas gitu ya. Itu menjadi daya tarik saya tersendiri sih di bidang ini. Dan di bidang ini juga menurut saya nggak cuman berlangsung kayak ya udah di perlombaan aja, tapi bisa berlangsung untuk masa depan juga ya, bisa untuk investasi atau dan lain sebagainya. Dan itu sih alasan tertarik tuh, karena bisnis atau entrepreneur ini bisa berlangsung dalam jangka yang lama dan bisa sangat amat bermanfaat juga buat masa depan gitu sih. Oke, mungkin kalau dari pandangan saya sendiri kurang lebih sama, setuju sama yang Iren bilang. Dunia entrepreneur itu kan jangkanya panjang. Apalagi kita yang anak-anak muda itu tuh lagi di semangatin gitulah tentang bidang entrepreneur ini. Kita lagi di highlight banget, terus lagi dibuka banget mata kita biar gimana sih pentingnya itu dunia bisnis untuk dikelola sama anak-anak muda. Tapi mungkin untuk dari kemampuan yang saya miliki mungkin masih sangat di bawah. Cuman untuk ketertarikan di dunia entrepreneur sih ada gitu. Mungkin udah cukup ya bincang-bincang santai kita nih di sore hari yang cerah ini. Ya seru banget. Jadi kita bisa punya pengetahuan yang luas juga tentang bisnis dan entrepreneur ini, dan kita juga jadi termotivasi nih ada bisnis entrepreneur muda gitu loh, yang bisa mengembangkan ide-idenya dalam bidang entrepreneur dan bisnis ini. Wah, luar biasa sih. Oke. Luar biasa sekali. Oke, mungkin itu saja kali ya bincang santai kita pada sore hari ini. Kita cukupkan. Terima kasih Aris Iqbar sudah bersedia untuk menjadi tamu di podcast kita pada sore hari ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jazira Nila Fazria dan rekan saya Irena Aprilia Putri, dan bintang tamu kami yaitu Aris Iqbar. Oke, kami izin pamit undur diri. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan dalam bincang santai ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua juga yang mendengarkan. Dan untuk para generasi muda, semoga lebih tertarik dan ingin mengikuti jejak Aris Iqbar ini sebagai entrepreneur muda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.